Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tanpa terasa kita ada di hari yang ke-6 di bulan Januari 2022 ini. Saya berharap kita semua dalam sehat, kuat, dan tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dimulai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji nama Tuhan. Ini sebuah janji Tuhan kepada Joshua ketika Musa tutup usia. Ketika Joshua mendapatkan mandat dari Tuhan untuk membawa, melanjutkan, memimpin umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang sudah dekat pada waktu itu. Tuhan berfirman kepada Musa. Bagaimana janji Tuhan kepada Musa? Tuhan berfirman dalam ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini perintah Tuhan kepada Joshua, di mana Tuhan memberikan garansi kepada Joshua. Tuhan memberikan jaminan kepada Joshua, setiap tempat yang engkau dapati, setiap tempat di mana engkau berdiri, itu akan menjadi milikmu, akan menjadi milik kalian. Namun ada beberapa poin yang diingatkan oleh Tuhan untuk Joshua memimpin bangsa Israel untuk memasuki perjalanan menuju Kanaan. Tuhan berkata kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang menjadi peranan penting dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah hati kita. Karena apa? Ketika hati kita telah menjadi tawar, maka kecillah kekuatan kita. Kita akan menjadi orang yang seolah-olah tidak berdaya, tidak mampu melakukan perkara-perkara yang kecil, apalagi perkara-perkara besar, ketika hati kita telah bermasalah. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Joshua, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Dalam terjemahan lain berkata, bertindaklah sebagai laki-laki, sebagai pemberani. Ini benar-benar mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada kita semua, untuk kita menjalani tahun 2022 ini. Mari senantiasa
kita meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Ada komitmen, ada kesungguhan yang penuh, yang tentunya lahir dari hati kita. Tentunya komitmen kita dengan Tuhan bukan komitmen lewat pikiran, tapi komitmen lewat hati kita. Untuk bagaimana kita tetap kuat, untuk bagaimana kita tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap meyakini bahwa sebentar lagi Yesus Kristus Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Yang perlu kita persiapkan adalah hati kita, di mana kita benar-benar memeliharanya. Di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini pesan Tuhan kepada Yosua untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selanjutnya ayat yang ke-6, hampir sama kalimatnya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam kita menjalani tahun 2022 ini, di hari ke-6 di bulan Januari ini, mari senantiasa kita tetap memastikan bahwa hati kita tetap kuat, hati kita tetap teguh, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Lalu ayat yang ke-7 selanjutnya saya baca, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ketika hati kita jaga, ketika hati kita pastikan benar-benar ada dengan Tuhan, firman Allah berkata, hal yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekarang sudah terlalu banyak terjadi penyimpangan dalam segala hal. Kebenaran dibelokkan. Luar biasa yang terjadi saat ini. Penyimpangan kepada kebenaran yang hakiki. Lebih menerima apa kata manusia daripada apa kata Tuhan, daripada apa kata firman Tuhan. Ini yang sedang terjadi, penyimpangan perilaku seksual. Ini sedang marak terjadi. Laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan sebaliknya suka kepada perempuan. Terjadi penyimpangan besar-besaran. Hari ini Tuhan ingatkan saya, Tuhan ingatkan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Mari jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain, mari kita arahkan pandangan kita ke depan, bahwa Kristuslah yang menolong kita, Kristuslah yang memampukan kita. Ketika arah tujuan kita jelas kita tujukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dengan itu firman Allah berkata, kamu akan beruntung, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Selanjutnya ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, namun renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab demikian, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan menjamin saya. Firman Tuhan menjamin kita semua. Ingat, yang perlu kita renungkan adalah firman Tuhan. Bukan kegagalan tahun lalu. Bukan kegagalan semalam, kemarin, atau beberapa jam yang telah lewat. Tapi yang perlu kita renungkan adalah firman Tuhan. Renungkan kesetiaan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Firman Allah berkata, renungkan kasih setia Tuhan itu siang dan malam. Dengan kita banyak merenungkan kebaikan, kesetiaan Tuhan, firman Allah berkata, perjalananmu akan berhasil dan segala sesuatu Tuhan akan membuat kita bukan rugi tetapi beruntung. Bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, apa saja, pelayanan kita, ketika kita banyak merenungkan firman Tuhan, banyak merenungkan kasih setia Tuhan, maka tahun 2022 ini adalah tahun penyertaan Tuhan yang ajaib bagi orang yang senantiasa menguatkan ketetapan hatinya kepada Tuhan dan terus menjaga hatinya, tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan terus merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia menyembuhkan ketika ada yang sakit, Dia memulihkan ketika ada yang lemah, memberikan kemenangan kepada kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan.